Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di obrolan budaya. Kali ini dengan tema eksistensi grup Didong Gayo di era milenial. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, Didong ini merupakan salah satu kesenian masyarakat Gayo yang mana kesenian ini memadukan syair, tari, vokal, dan sastra yang lainnya, dengan tujuan untuk memaknai hidup yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah pendengar, kesenian Didong ini memiliki makna religius, keindahan, kemudian kebersamaan, dan yang lainnya. Dan keunikan dari Didong ini sendiri adalah dipentaskannya kesenian ini ditampilkan dua klub ini, yang mana mereka ini akan beradu argumentasi seperti lirik, syair, dan yang lainnya. Nah untuk membahas lebih lanjut eksistensi grup Didong di era milenial saat ini, telah hadir dua narasumber kita di kesempatan malam ini. Ada Bapak Mulyadi Arija, ini merupakan salah satu sekaligus ketua sanggar salah satu grup Didong Bujang Arija Bujang. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya Pak? Sehat. Alhamdulillah ya. Kemudian hadir juga dari Dinas Pariwisata, Bapak Kabid Budaya, yaitu Bapak Sukri Thomas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Baik, untuk membahas lebih lanjut tentang eksistensi Didong Gayo di era milenial ini, kita saksikan dulu tampilan Didong yang satu ini. Tertib bermajelis taringku kita ni perimu jadi kata wamang. Engau terlukis tulis warna teni si rasa ingekin bahasa betang. Murid si pudahalaoni terkanis jalan kusokini awis salah kemuniri sening taring pusaka wamang. Terarul rote kisar kiri tangkok kengiling putus tali letisa
Pemirsa dan pendengar RRI.net dimanapun Anda berada, masih kita lanjutkan untuk obrolan budaya dengan topik eksistensi grup Didong Gayo di era milenial saat ini. Dan untuk perbincangan pertama kita tanyakan dulu kepada Bapak C dan juga sekaligus Ketua Sanggar Bujang Arijah. Pak, bagaimana perkembangan Didong Gayo di dataran Didong Gayo saat ini? Terima kasih Pak. Kalau Didong Gayo saat ini mungkin karena kita memahami saat ini musibah corona, intinya dampaknya untuk Didong juga ada. Jadi walaupun demikian pecinta seni kita coba tetap berusaha bagaimana Didong itu bisa kita kembangkan walaupun tidak kita pentaskan. Ya. Mungkin itu sementara yang kami rasakan. Nanti selanjutnya mungkin ada semacam pembinaan ataupun semacam peningkatan sumber daya sehingga Didong ini tidak tenggelam begitu saja. Ya. Mungkin demikian dari kami. Ya, kalau menurut kacamata pemerintah sendiri, Pak Sukri Thomas, bagaimana perkembangan Didong ini saat ini? Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi terhadap kegiatan dialog budaya ini yang diinisiasi oleh RRI Rimba Raya. Terima kasih, kami dari pemerintah Kabupaten Meriah sangat mengapresiasi itu. Kembali kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mana upaya meningkatkan ketahanan kebudayaan dan kontribusi budaya di tengah kehidupan saat ini, perlu adanya pelestarian, peningkatan dan pemanfaatan terhadap budaya itu sendiri, baik itu pembinaannya, bagian pelestariannya. Ini adalah kerjasama kita bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat, khususnya pelaku budaya dan seni yang ada di Kabupaten Gunung Meriah. Bagaimana cara kita dalam era ini bisa tetap konsisten dan berkreasi, berpartisipasi dalam mengangkat budaya Gayo, khususnya Didong. Ya Pak, saat ini kan kegiatan seperti Didong ini kan sudah jarang ditampilkan karena pandemi, dilarang berkerumunan. Nah, di Didong ini kan dia rapat, dia banyak orang. Betul. Gimana solusinya ini menurut Bapak sendiri? Apakah bukan solusi ya? Maksudnya bagaimana caranya untuk meningkatkan agar ini budaya ini tidak hilang di masa pandemi ini? Ternyata ini menjadi sebuah fenomena dan kecemasan bagi kita seniman Didong, bukan hanya seniman Didong, saya pikir, tetapi seluruh pelaku seni di bidang seni apapun. Nah, dalam era pandemi ini memang berdasarkan edaran dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bahwasanya ada larangan terhadap proses kerumunan, baik itu berbentuk event apapun namanya. Nah, ini kan menjadi kendala bagi pelaku seni, khususnya Didong. Ketika sebelum pandemi, aktivitas Didong ini terlaksana secara baik dan saya pikir kontinu, baik dalam acara-acara hajatan maupun acara-acara pemerintah. Sanggar-sanggar yang ada kita undang untuk kegiatan-kegiatan atraksi tentunya. Tetapi pada saat corona, pada saat pandemi, ini menjadi kendala besar. Kendala besar dalam arti pelestarian dan pengembangan stagnan pada tahun itu. Pertama, kemudian secara ekonomi tentunya ini menjadi masalah besar bagi pelaku seni, bahwasanya pendapatan yang mereka dapat dari Didong itu menjadi terbatas. Saya pikir bukan lagi terbatas, ini menjadi tertutup pintu secara pendapatan ekonomi bagi pelaku seni Didong itu sendiri. Ya, baik, kita ke Pak Mulyadi lagi. Pak Mulyadi, gimana kalau selama pandemi ini, bagaimana, apakah misalnya kan event kan tidak ada nih, tidak ada event ataupun pagelaran Didong dan lain sebagainya seperti itu. Ini gimana grup Didong ini eksistensinya ada untuk seperti latihan kayak seperti itu? Ini gimana? Apakah sering atau rutin dilakukan seperti itu? Terima kasih Pak. Sesuai dengan apa yang diarahkan, yang sudah dibicarakan oleh Bapak Sukri tadinya, bahwa Didong ini kan jiwa kita Pak. Jiwa kita, otomatis upaya yang kita lakukan, kalaupun tidak ada pementasan, kita manfaatkanlah YouTube ataupun HP. Jadi secara pastinya kita pun berusaha agar
eksintasi Didong itu tetap berjalan, walaupun upaya yang kita lakukan masih terbatas mengingat kita masih dilanda corona. Kita berharapnya bahwa corona ini bisa berlalu, kan eksintasi Didong ini bisa lagi berjalan sesuai dengan kita harapkan. Satu lagi, bahwa selama ini karena corona ini otomatis pelaku seni itu kan semua merasakan dampaknya. Apalagi pelaku seni ini otomatis kan ada yang diharapkan dari pentasan, pagelaran. Di sini dengan corona ini pendapatan dari pelaku seni itu otomatis menurun, Pak. Jadi walaupun demikian kami berharap bukan lagi pendapatan, karena jiwa kita ada di situ, inisiatif kita untuk mengembangkan itu tetap ada, Pak. Tetap ada tujuan untuk melestarikan itu. Iya, tetap ada upaya kita, walaupun dari segi pegelaran, dari segi pementasan kurang, cuma kita secara latihan rutinitas kita lakukan. Ya, tetapi demikian juga saya pikir pada saat pandemi ini, pemerintah dalam hal ini tidak lepas tangan dan tidak berdiam diri. Bagaimana tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah yang mengayomi dan pengembangan kebudayaan itu sendiri. Contohnya ketika pandemi kemarin ada fasilitasi dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan daerah, bagaimana membantu pelaku seni itu agar jangan sampai stagnan ketika pandemi, tetap berkreasi, tetap berkarya dan berbuat dalam rangka tetap mempertahankan kebutuhannya secara ekonomi, tanda kutip. Fasilitasi yang disampaikan oleh pemerintah itu sendiri berupa bantuan dalam berbentuk kalau tidak salah saya berbentuk nominal. Ya, saya tidak sebut berapa nominalnya. Nah, itu yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Dan di Bene Meriah sendiri ada beberapa pelaku seni, juga termasuk pelaku seni bidang seni Didong yang mendapatkan fasilitasi itu. Nah, saat ini kenapa tidak merata? Permasalahannya adalah penyampaian fasilitasi ini berbentuk jaringan internet untuk dalam proses pekerjaannya. Nah, di kita sendiri SDM pelaku budaya itu sendiri belum seluruhnya memahami tentang IT. Ini kendala besar ternyata. Tetapi demikian, kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Bene Meriah sudah mencoba berkomunikasi dengan kawan-kawan pelaku seni. Kita memberikan bimbingan, kita memberikan arahan. Ini ada fasilitasi, bagaimana kita bisa menerima dan kita bisa menyambut itu, bukan hanya berdiam diri tentunya. Nah, yang kita sampaikan ini cara-cara untuk bisa mendapatkan itu. Nah, alhamdulillah ada beberapa dari teman-teman kita yang mendapatkan fasilitasi dari pemerintah tersebut. Ini di tahun 2020, Pak ya? Di tahun 2020, betul. Ya, untuk rencana selanjutnya, Pak, karena pandemi ini kan belum berakhir, bisa dibilang seperti itu, Pak. Apakah masih berlanjut atau seperti apa? Harapan kita juga hal ini bisa berlanjut. Hal ini berlanjut. Kenapa? Ternyata setelah kami survei, kita lakukan observasi, seniman yang ada di Tanah Gayo, khususnya juga Bene Meriah, mereka mengharapkan menggantungkan dirinya dari kehidupan berseni. Tentunya ini menjadi kendala. Ketika terjadi pandemi, ini benar-benar mati total. Tidak bisa berkarya, tidak bisa berbuat, dan tidak ada pendapatan apapun. Apa yang bisa dibawa ke dapur, begitu kira-kira. Ini kan menjadi pemikiran serius pemerintah. Bagaimana akhirnya pemerintah bisa mengeluarkan regulasi untuk memberikan fasilitasi bidang budaya kepada seluruh pekerja seni di seluruh Indonesia. Tidak banyak juga di Kabupaten Bene Meriah. Oke, Pak, kita beralih ke yang lainnya lagi, Pak. Ini untuk Didong ini sendiri, selain pandemi, selain di era milenial ini, nah Didong ini gimana perkembangannya menurut Bapak dari tahun ke tahun sebelum pandemi ini, dan apa yang menjadi pendorong grup ini seperti tidak bangkit lagi seperti itu? Terima kasih, Pak.
Sebenarnya didong ini mungkin kan sudah merupakan tradisi maupun kebiasaan yang turun-temurun dari orang tua kita, Pak. Intinya didong ini walaupun masuk ke zaman milenial ini, cuma caranya saja yang mungkin berbeda, Pak. Intinya kalau sebelumnya kita tidak punya alat atau tidak punya semacam jaringan atau YouTube dan sebagainya, yang sekarang karena memang zamannya milenial kan kita harus menyesuaikan dengan zamannya. Intinya ini yang kami dari pelaku seni, pecinta seni harus menyesuaikan, harus belajar memakai alat atau jaringan itu sendiri. Karena keterbatasan itu atau itu yang belum keterbatasan itu yang kami miliki, Pak. Karena latar belakang pecinta seni ini otomatis kan tidak berlatar belakangkan sekolah pendidikan tinggi. Rata-rata ya mohon maaf mungkin senior kita ada yang tidak bersekolah, cuma karena jiwa seninya tinggi, nalurinya ke sana sehingga dia kreasi maupun ciptanya itu otomatis menyesuaikan zaman. Kalau saat ini milenial ini kan kita harus menyesuaikan kondisi ketika kita menciptakan satu karya kan harus kita baca juga di lapangan bagaimana disambutkah kreasi yang kita ciptakan itu sendiri. Itu penyesuaian itu saja. Yang kedua, masalah keterbatasan kita tentang ilmu pengetahuan atau memang kita pahami kita masih gagal tentang teknologi. Itu yang kita berharap supaya stakeholder bisa memberikan penunjangan, pelatihan sehingga kami bisa memakai fasilitas itu, Pak. Tidak ketertinggalan. Mungkin itu harapan dari pelaku seni di Kabupaten Bener Meriah. Ya, menyambung dari Pak Mulyadi ini sendiri. Sepertinya menarik, Pak. Ya, ini Pak, ini mereka kan sudah berkarya dari sebelumnya menciptakan lagu, menyesuaikan dengan situasi saat ini seperti itu atau menyesuaikan dengan kondisi. Didong ini kan dari dulu kan sebagai penggalang dana bisa dibilang seperti itu. Betul. Nah, Didong diadakan untuk seperti pembangunan masjid dan yang lainnya seperti itu ya. Betul. Nah, Pak, untuk melegalkan ciptaan dari para seniman ini, apakah ada upaya dari dinas kebudayaan pariwisata untuk meng-SK-kan ciptaan mereka agar tidak bisa dibawakan oleh orang lain? Karena dunia YouTube saat ini kan bisa membawakan lagu siapa saja seperti itu. Nah, bagaimana caranya ini, Pak? Ini gampang-gampang susah kayak masalah IT, apalagi dengan medsos saat ini gampang beredar, gampang diambil, kita udah nggak tahu lagi nih. Ketika kita share itu sudah menjadi konsumsi publik, bukan lagi konsumsi pribadi begitu. Salah satu upaya kita adalah itu tadi melegalitaskan sebuah karya, bahwasanya menghak-patenkan sebuah karya agar jangan ini menjadi permasalahan ke depan. Memang betul dengan dunia sekarang kita bebas mau mengupload apa saja. Bahkan kita juga sebagai penerima bebas menerima apa saja. Terkait hal itu pemerintah siap akan nanti memfasilitasi daripada pelaku-pelaku seni untuk kita himpun dulunya. Kita himpun, kita bersama-sama berbincang, kita duduk bersama bagaimana kita membuat sebuah rumusan, stimulus dan regulasi tentang sebuah karya budaya agar jangan ada pencaplokan. Saya pikir ini penting. Karena memang dunianya sudah seperti ini sih. Ya Pak, selain itu ini kan seperti yang dikatakan Bapak tadi mungkin dari SDM tadi ya. Apakah ada diupayakan seperti pelatihan dan pembinaan seperti itu Pak terkait pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kebudayaan sudah melakukan langkah-langkah preventif terhadap pembinaan dan pengembangan kebudayaan itu sendiri. Mulai dari ketersediaan sarana prasarana dalam hal ini panggung terbuka. Panggung terbuka di Bener Meriah itu sudah kita sediakan dan ini panggung yang terbesar saya pikir di Aceh. Panggung terbuka. Kemudian di tahun ini juga kita juga sudah buat tambahan panggung kembali yang mungkin agak lebih kecil. Berarti di Bener Meriah untuk panggung terbukanya sudah ada 2. Satu di Kampung Baliatu, Kecamatan Bukit, kedua di Kampung Rembune, Kecamatan Timang Gajah. Jadi sudah ada panggung.
ini yang sudah dipersiapkan pemerintah untuk ruang bagi pelaku-pelaku seni untuk menyalurkan karyanya, menyalurkan hobinya, kreativitasnya. Kita sudah siapkan secara fasilitas. Pertama, kedua, dalam rangka pembinaan kita tetap melakukan pembinaan dalam rangka melaksanakan kegiatan pelatihan manajemen khusus pelaku seni. Ini juga kita lakukan. Kenapa? Seperti permasalahan di belakang, ternyata dalam suatu komunitas, dalam satu sanggar itu sering terjadi permasalahan yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan, akhirnya menjadi besar. Nah, ini permasalahannya adalah kurang transparansinya dalam suatu komunitas atau sanggar akibat manajemen yang salah. Nah, dari kita pemerintah coba menginisiasi melakukan pelatihan manajemen sumber daya manusia pelaku budaya. Dalam hal ini yaitu diperuntukkan bagi sanggar-sanggar di Kabupaten Bener Meriah. Ya Pak, untuk Bapak sendiri sudah berapa lama untuk mengalami menjadi seorang C ataupun sebagai ketua sanggar ini sendiri? Terima kasih Pak. Untuk pengurus bahkan C, saya kalau dihitung mungkin sudah lebih dari 6 tahun Pak. 6 tahun. Jadi otomatis jiwa seni itu kebetulan mengalir dari orang tua saya, sehingga tidak bisa jauh dari sini itu Pak. Intinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sukri tadinya, inisiasi dari pemerintah sebelumnya sudah ada di tahun 2018 yang lalu. Bahwa saat itu ketika Bapak Haili Loga sebagai Kepala Dinas Pariwisata sudah membuat gagasan yang cukup cemerlang Pak. Bagi kami itu sebuah ide yang sangat kami harapkan. Yang pertama bahwa pelaku seni itu diusulkan ke Menteri Pariwisata, diusulkan ada intensifnya Pak. Dan selanjutnya pelaku seni itu ditingkatkan SDM-nya, ada pembinaan keberlanjutan. Dan saat itu juga kebetulan kita dikumpulkan dari pelaku seni Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, dan senior kita saat itu yang juga punya inisiatif tinggi yaitu Bapak M. Isa Arita, yang juga punya dorongan sangat kuat saat itu menginisiasi bahwa klub ini secara administrasi diberikanlah Pak, akte notaris, dilegalitaskan Pak, se-Kabupaten Meriah kalau nggak salah saat itu. Kami berharap terobosan itu, ide itu bisa berlanjut. Semoga pelaku seni ini istilahnya kreasi itu, ide itu bisalah ada intensifnya. Jadi harapan kami usulan itu yang sudah diusulkan ke menteri itu ada tidak lanjutnya, sehingga kami di bawah ini pelaku seni ada semacam perhatian, ada pembinaan, walaupun sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Sukri tadinya, pemerintah sudah mengalokasikan berbagai bantuan, namun kita berharap kan ada semacam stimulus yang bisa meningkatkan daya kreasi. Jadi otomatis kami berharap terobosan program itu bisa berlanjut di tahun-tahun berikutnya Pak. Mungkin harapan kami dari pelaku seni begitu Pak. Terima kasih. Ya, masih kita lanjutkan pendengar dan juga pemirsa RRI Net, namun setelah didong yang satu ini. Seni gayo moko tenggara ku para pemuda berkelanjutan, hari belang jorong bujang binara, tentang wisata ini ku ceritakan. Wo suderengku bewen rata sejarah pudahan kita lupa.
asal masa jemen. Wae berjuang urusan agama, katian tiara kita salah jalan. Ika si sakit mutawar celala, romejen si sara ngoki jageren. Ika basiloni ngetemas kita, si sakit rembege tempati sedian. Rumah sakit umum tekring simpang 3, muyangku tegeral ni kesehatan. Rumah sakit muyangku kita engon tepat, walau di mampat genereng ni jalan. Jemaah sakiten kusone irawat, ike sakit berat itaos rojokan. Guru kampung jemen dele jemaah sehat, kenalu semangat genap tulunion. Ke penyakit gatal keringat buntat, wakni jerawat orom dakini legen. Muyang petukel jama berguna, anak ni muyang ku tegonei kuburan. Nurut sejarah ataupun cerita, jemamu harga lei masa jemen. Kisar kuan kita selalu kuojong mangku temos ni jalan, ratapaku deui ataniatu sengemu sebunga taring kenangan. Ike kisar kiri ku batu bali, atin telali luas pemanangan. Jemada diang gerepena peri, rejewali pe tetemasi engon. Wisata ini ku kisah, i bener meriah dari kelebihan. Kadang jamun teari luar daerah, i sedia rumah tempat penginapan. Wisata ini ku kisah, bener meriah dari kelebihan. Kadang jamun dari luar daerah, i sedia rumah tempat penginapan. Pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, masih kita lanjutkan untuk pembahasan kita, yaitu tentang eksistensi klub Didong Gayo di era milenial saat ini. Dan saat ini kopi sudah hadir juga di atas meja kita, Pak Sugri. Ya. Karena kalau dalam istilah Gayo seperti apa ini, Pak? Tentang kopi. Kalau mungkin istilah Gayo, arah kopi, arah cerita. Ke arah kopi, arah cerita. Ya, begitu. Ada kopi, terjemahnya, Pak? Ya, kalau ada kopi, ya kita bisa bercerita, banyak bercerita tentang apa saja. Ya. Tapi kalau tiada kopi, ya bohong ceritanya. Ya Pak, silakan ini. Oh ya. Wah, kita sambil mengobrol nih Pak. Iya. Dialog ya. Ini baru bercerita. Baru bercerita masih. Apa Mas? Panjang ceritanya. Ya. Ya. Kita lanjutkan kembali Pak. Ini tadi dari Pak Ceh Mul dari grup Didong Arija mengharapkan untuk tahun ini ada terobosan baru dari pemerintah daerah terkait eksistensi grup Didong ini. Seperti apa Pak? Iya. Di zaman milenial sekarang, dalam konsep Didong bukan hanya dimainkan dalam bentuk Didong saja. Didong yang kita pahami Didong terdahulu berbentuk lingkaran atau setengah lingkaran.
Nah, saat ini konsep didong itu sudah masuk dalam konsep-konsep kolaborasi garapan musik anak-anak muda saat ini. Dalam musik, katakanlah musik band sendiri itu sudah masuk kasana-kasana didongnya, ya, mulai dari tepukannya, gerakannya, bahkan syair-syairnya sudah dilantunkan dalam bentuk-bentuk garapan musik. Ini saya pikir sudah perkembangan yang baik untuk era milenial. Demikian juga ketika harapannya didong ini bisa tetap eksis, ini juga bagian dari perkembangan, maksud saya perkembangan di era anak-anak ini. Bagaimana didong itu bisa go internasional, bukan hanya di bawah. Selama ini mungkin secara gelung, secara didong zaman dulu hanya dimainkan dan dimaknai oleh masyarakat lingkungan sekitar. Tetapi ketika sudah dikolaborasi dengan bentuk musik garapan yang apik, ini bisa menjadi pengetahuan orang dan menjadi perhatian orang di luar. Bahwasannya ternyata ada didong. Didong itu di mana? Bagaimana sebenarnya didong itu? Ini menjadi tanda tanya bagi orang-orang di luar sana. Alhamdulillah dengan teknologi saat ini, ketika garapan musik adik-adik kita sudah baik, di-upload ke dalam YouTube, ini menjadi perhatian orang di luar sana. Baik, kita memutar lagi ke masa lalu nih, Pak. Gimana sih ceritanya sejarah klub-klub didong yang memang betul-betul eksis atau dikenal di masa lalu? Bisa diceritakan nggak nih, Pak? Terima kasih, Pak. Mungkin kalau didong ini secara cerita dari leluhur dulu bahwa sudah eksis di zaman Belanda. Di zaman Belanda sudah ada didong ini. Intinya didong ini pada dasarnya walaupun dia dua klub yang berbeda, dia ada nilai di dalamnya itu menyatukan. Karena di dalam didong itu otomatis bukan hanya beradu pantun, bukan hanya beradu kata-kata, juga banyak juga nasihat di dalamnya. Intinya nasihat perkawinan, bisa jadi kehidupan, bahkan bisa jadi suatu pengalaman perjalanan kehidupan dari pelaku itu sendiri. Di sisi lain, ketika kita sesuaikan dengan milenial sekarang, bahwa didong itu secara kasat mata mungkin kita menganggapnya agak stagnan, walaupun di sisi lain kan bisa kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang sekarang. Kita bisa memakai seperti alat YouTube, melalui grup, melalui pertemuan-pertemuan, walaupun kita berharap ini kan menjadi rutinitas bagi pelaku seni. Jadi harapan itu sendiri itu yang menjadi kendala ketika kita lakukan pertemuan, mengingat ini corona, keterbatasan itu yang menjadi kendala menurut kami. Walaupun kami berharap itu kan tidak bisa berhenti begitu saja. Kalau berhenti, otomatis daya kreasi kami itu hilang, Pak. Hilang, bahkan sulit kami lakukan kembali. Karena ini seni ini kan tidak mengenal waktu, Pak. Dimanapun bisa saja berkarya, dimana saja bisa muncul ide yang bisa kita tampilkan ke dalam sebuah lagu, Pak. Nah, mungkin demikian, Pak. Ini kan di masa lalu kan ada beberapa klub didong yang memang betul-betul eksis. Nah, ini gimana eksisnya ini, bisa diceritakan seperti apa beberapa klub yang eksis, bagaimana keeksisannya dikenal masyarakat luas seperti itu? Terima kasih, Pak. Keeksisan sebuah klub itu pertama dari kekompakan daripada pelaku itu sendiri, Pak. Yang kedua, karya-karya itu masyarakat bisa menerima, Pak. Jadi dengan diterimanya karya dari pelaku itu sendiri, sehingga cehnya itu bisa diundang, Pak, kemana, misalnya dikenal, seperti itu ya. Bisa dikenal. Intinya nilai jual dari ceh itu tergantung dari karya itu sendiri, Pak. Terkadang saat ini kita kan harus menyesuaikan dengan keadaan. Ketika tempo dulu dengan sekarang sangat berbeda, karena peminat dan pemirsanya beda-beda, Pak. Apalagi kalau dulu lebih banyak yang namanya bercerita tentang kehidupan, tentang sejarah perjalanan seseorang. Kalau sekarang kan harus kita sesuaikan dengan situasi saat ini, bahwa lagu-lagu itu lebih bisa diserap oleh
anak-anak muda yang lebih condong tentang apa namanya romantika apa kita kira-kira gitu Pak. Pendengar dan pemirsa RRI Net, produksi RRI Takion dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan dulu salah satu syair ataupun lantunan didong seperti itu dari Bapak Mulyadi yang juga ketua sekaligus dari grup didong Bujang Arija. Baik, untuk Bapak kita persilakan Pak. Terima kasih Pak. I pelabuhan pemarin mudamu kau urmaku bersumpah setia Indo. Terima kasih. Oke. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net, lagu yang dilantunkan oleh Bapak Mulyadi ini tadi adalah salah satu lagu muda-mudi atau romantika seperti itu Pak ya. Di mana lagu ini menceritakan sebuah perjanjian ya, antara pertemuan antara sepasang kekasih di sebuah pelabuhan untuk mengikat janji setia seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan lagi nih untuk pembahasan kita Pak Sukri. Gimana Pak untuk langkah-langkah Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah untuk mengeksistensikan atau melestarikan budaya didong ini agar tidak hilang seperti itu di generasi-generasi milenial saat ini? Ya, seperti kita ketahui mungkin masyarakat belum banyak tahu. Didong adalah kasanah masyarakat Gayo khususnya yang berada di Provinsi Aceh. Dan didong itu juga merupakan jiwa dari masyarakat Gayo. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan diterjemahkan dalam bentuk syair. Ya, begitu. Betul. Nah, didong sebenarnya di tahun 2020 sudah menjadi warisan budaya tak benda. Dan itu sudah disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Kebudayaan. Alhamdulillah. Dan ini bertujuan agar didong itu bukan lagi menjadi tarik-menarik antara kepentingan-kepentingan, gitu maksudnya. Bukan lagi ada kajian-kajian itu milik saya, itu milik siapa, itu milik itu tidak ada lagi. Didong adalah budaya orang Gayo. Itu yang menjadi intinya. Dan ini sudah dihak patenkan. Ada beberapa warisan budaya tak benda lainnya sebenarnya yang sudah dihak patenkan, bukan hanya didong, bahkan atraksi-atraksi seperti pacuan kuda, ya. Kemudian dari makanannya ada lepat, ada gutel. Kemudian dari tarian ada tari gua, dan yang kemarin kalau tidak salah saya di 2019 ada sining. Nah, dalam konteks itu sebenarnya yang melakukan itu adalah dari masyarakat kita orang Gayo yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Dalam konteks administrasi Aceh Tengah dan Bener Meriah itu adalah Saraurang, orang Gayo. Ya, secara budaya dan sosialnya itu tidak bisa terpisahkan. Ketika kita berbicara budaya Bener Meriah, tentunya itu adalah budaya Aceh Tengah. Demikian juga Aceh Tengah berbicara tentang apapun budaya sosial dan masyarakatnya adalah tentang kearifan lokal yang ada di orang Gayo itu sendiri. Alhamdulillah ini sudah menjadi hak paten bagi masyarakat Gayo. Kemudian langkah-langkah yang kita laksanakan dari pemerintah Kabupaten Bener Meriah sendiri, yaitu mencoba terus melakukan pelestarian terhadap nilai-nilai budaya. Nilai budaya di sini bukan hanya berbentuk didong saya pikir, tetapi banyak kasanah-kasanah budaya lain yang perlu kita lestarikan, kita gali, kita kembangkan, dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Ketika didong bisa dimainkan, dilantunkan oleh para pelaku seninya, bisa menghasilkan income bagi dirinya dan bagi lingkungannya. Itu yang dimaksud pemanfaatan terhadap produk budaya itu sendiri. Saya pikir itu. Ya, kita ke Pak Mulyadi. Pak, kalau untuk Bapak sendiri ataupun harapan Bapak kepada pelaku seni atau Bapak sebagai pelaku seni, gimana untuk generasi milenial ini, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk pelaku seni ini sendiri Pak, pada generasi selanjutnya? Terima kasih Pak. Intinya yang kita coba selama ini menyesuaikan syair. Yang kedua kita coba untuk
membentuk sanggar seni. Disitulah wadah untuk mengeluarkan seni dan bakat dari anak-anak muda itu. Kita bentuk wadahnya, kita coba untuk satukan dalam suatu sanggar. Jadi disitulah kita munculkan, kita coba tampilkan apa yang ada di anak-anak itu sendiri. Sembari juga kita memberikan arahan bahwa Didong Gayo itu adalah hasanah kita, merupakan leluhur kita yang tidak bisa kita lupakan. Kita berharap anak muda ini pun peka dan mampu beradaptasi dengan Didong itu sendiri. Walaupun kita pahami anak muda sekarang seleranya kan beda. Nah, walaupun demikian kita arahkan, kita coba sampaikan bahwa Didong itu tradisi yang tidak bisa kita hilangkan. Itu leluhur kita yang sudah lama dan merupakan kebanggaan yang mungkin di daerah lain nggak ada. Jadi kita berharap ke depannya anak muda juga punya kreasi, bisa bergabung dengan kita pelaku seni ini. Di sisi lain juga dia bisa nimbrung untuk bisa tahu bagaimana Didong itu sendiri. Mungkin demikian, Pak. Ya Pak, mungkin bisa ditambahkan sekaligus closing statement kita untuk di obrolan budaya hari ini, Pak. Ya, saya berpikir Gayo itu khususnya masyarakatnya tidak terlepas dari budaya dan seninya. Ya, betul. Seluruh masyarakat Gayo itu ketika dilahirkan sudah memiliki jiwa seni, memiliki semangat untuk membangkitkan rasa nilai-nilai adat dan budayanya ketika itu dalam konteks seni. Secara closingnya saya pikir kita orang Gayo harus kembali ke jiwa. Kita harus kembali ke jiwa. Mari berkarya untuk pemajuan kebudayaan, khususnya kebudayaan yang ada di Kabupaten Bandung Raya, konteks Gayo. Demikian. Mungkin dari Pak Mul untuk closing statementnya. Terima kasih, Pak. Karena Didong ini bagian dari sebuah adat leluhur kita. Di sisi lain nilai budaya itu ada di masyarakat itu sendiri. Ketika nilai seni itu hilang begitu saja, otomatis budaya itu hilang, terkubur begitu saja. Intinya harapan kami kedepannya anak muda pun bisa punya punya dorongan, punya kesempatan yang sama untuk memajukan Didong itu sendiri, supaya Didong itu tidak hilang, tidak terkubur begitu saja. Mungkin demikian. Pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, demikian untuk obrolan budaya kita di malam hari ini yang membahas tentang eksistensi grup Didong Gayo di era milenial saat ini. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan kita tadi bisa menambah hasanah pengetahuan kita tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan pendengar dan pemirsa RRI.net, saya Yasman dan kru produksi RRI Takengon dan narasumber, terima kasih Pak telah hadir untuk bergabung bersama kita untuk membahas eksistensi grup Didong Gayo ini. Demikian pemirsa RRI.net, akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Bandar Meriah, Tuban kita era kata besio, 14 tahun jari ngemu pisah, Orang Macet Tengah Kabupaten Pemulo, Dele bangunan besilo terida, Dele ngeberubah parini denia, Selemulon mutuami kau urang Gayo. Zaman rembeli liu yang mugata, balang teridah pendiang di koro,
kirim ku beleno selamulon pora-pora maleku cerita kadang aralang kamale berada diang medan ku tersimpang geresawa sedelo jamuari luar gae bertetanang rum pesawat terbang langkah ku gayo kintene mata osaho ku kerawang ku piorum gantang tamah mian baku selamulon pora-pora maleku cerita bandara Rembili bubun kinahma mu bentanya talandasan ngamunga ngaturun gerdeku bumi rata mu gegur donya Iwan Porak Lau Presiden Jokowi murasmi bandara King jemamu jasa enti kita lupa selamulon pora-pora maleku cerita ATR 700 bersilong arah pesawat kasang taring cerita benar meriang memakin jaya Ahmadi Abu ya remalan termulung kritik saranku sawahan pora kelintasku banda gereilan muka selamulon pora-pora maleku cerita alagadam dam dum dum kati pohon bewene sudara alagadam dam dum dum kati pohon